Baik, jadi hari ini kita bakal belajar tentang topiknya adalah geometri dan koordinat. Spesifiknya nanti geometrinya kita nggak bahas semua materi, kita hanya fokus di kesebangunan atau perbandingan sama apa ya, geometri luas-luas keliling kayak gitu, bangun datar, dan sedikit tambahan persamaan garis lurus. Nah, jadi nanti kita bakal review materinya dulu. Habis review materi kita bakal bahas beberapa contoh soal. Di sini aku udah siapin 10 soal, tapi nanti nggak akan aku bahas semua. Aku bahas hanya dua di sini. Sorry, bukan dua semua. Kan ada 23 sama 24. Ini tipe yang tahun 2023. Aku bahas dua. Dua sisanya nanti latihan buat kalian. Ini ada 6. Aku bahas tiga aja. Yang tiga buat kalian latihan. Oke, kita awali dulu dengan ini. Aturan di kelas Nakamatika atau harusnya di setiap kelas itu harusnya seperti ini. Jadi harusnya di setiap kelas itu berlaku seperti ini ya. Bahwa kalian itu harusnya jangan takut untuk salah, jangan takut mencoba juga. Kenapa? Karena salah ini itu bagian dari belajar. Kalau kalian nggak pernah salah, kalian nggak akan belajar. Memang di lingkungan kita terutama tidak semua lingkungan itu mendukung hal ini, yaitu memang kekurangannya. Nah, tapi nanti di kelas ini, di kelas-kelas Nakamatika nanti, entah yang free ini atau mungkin kalian nanti ikut yang grup itu yang berbayar itu, di kelas ini minimal coba dibiasain kebiasaan yang ini. Jangan takut buat salah. Jadi ntar ketika aku tanya, lempar pertanyaan, kalian jangan takut buat jawab, jawab aja, nggak usah takut salah. Terus yang kedua, buat yang belum tahu dengan materinya, jangan takut atau malu buat nanya. Ini juga sama ya. Kenapa? Karena ada banyak hal biasanya. Bisa karena respon yang ditanya atau respon gurunya yang kurang bagus dan semacamnya sehingga ditumpuk-tumpuk sampai udah waktunya buat UTBK. Makanya banyak pertanyaan yang harusnya selesai di SMP, di SMA, kelas 1 sama 2, 10, 11 itu ditanyakan di kelas 12. Di sini nanti kalau bisa jangan takut buat nanya, jangan malu. Memang nggak bisa tiba-tiba merubah diri, tapi pelan-pelan dicoba. Terus buat yang bisa atau yang kemampuannya mungkin lebih tinggi dibanding yang lain untuk saat ini, kalau ada teman kalian yang bertanya, kalian jangan pelit atau jangan males buat berbagi atau menjawab pertanyaan dari temannya. Entah di sini atau mungkin kalian terapin nanti di lingkungan belajar kalian di kelas, di bimbel offline dan semacamnya. Kenapa? Karena dengan kalian ini membagi atau berbagi itu kalian juga belajar dan efeknya akan makin paham. Jadi tiga ini nanti coba kalian terapin ya pelan-pelan. Ini tuh yang harusnya ada, tapi ya karena kondisi yang nggak ideal di lingkungan kita, ya udah kita mulai dari yang paling kecil-kecil dulu. Oke, yang pertama kita akan masuk ke materi tentang sistem koordinat. Di sini spesifik yaitu tentang sistem koordinat Kartesius. Definisinya pertama, koordinat itu adalah alat buat menyatakan posisi sebuah titik relatif terhadap sebuah titik tertentu. Kalau dalam sistem Kartesius itu titik asalnya adalah origin atau asal. Biasanya ada di 0,0. Di Kartesius ada bagian-bagian ya, ada sumbu X yaitu sumbu horizontal, sumbu Y, sumbu vertikal. Ada kesepakatannya di sebelah kanan sumbu Y itu positif, di sebelah kiri negatif kalau sumbu Y,
di atas sumbu X itu positif, di bawah sumbu X negatif. Perpotongan mereka adalah titik asal itu dinamai 0,0. Nah, terus karena ada ini pembagian 4 ini, karena ada irisan ini, sumbu ini, tercipta 4 daerah. Nah, 4 daerah inilah yang disebut dengan kuadran. Kalian yang belajar trigonometri mungkin pernah dengar ya, ada trigonometri kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, inilah maksudnya kuadran itu. Daerah, ada 4 daerah. Kuad, kuad itu artinya 4. Kuadran ya 4 daerah. Nah, kan tadi tujuannya apa? Menyatakan posisi titik ya. Jadi kayak menunjukkan alamat sebuah titik gitu. Nah, alamat sebuah titik itu dinyatakan dalam dua informasi. Ada X sama Y, X, Y. Jadi kalau ada misal soal ini ya 0,0, 4,0 sama misal di sini 2023 itu 6,9. Ini tuh bukan desimal, bukan 6,9 yang 6 ditambah 0,9. Ini bukan 3 tambah 0,3 bukan, tapi menunjukkan titik. Kesannya kayak sepele, Kak gitu aja masa nggak tahu? Ternyata tahun 23 lalu banyak loh peserta UTBK yang nggak tahu hal semacam ini. Jadi ya udah aku ingetin aja. Kali aja kalian ada yang masih kurang tahu juga. Kalau udah tahu ya syukur review dikit aja. Apa itu X, apa itu Y? X itu menunjukkan seberapa jauh pergeseran dia terhadap titik asal secara horizontal, entah kiri atau kanan. Ke kanan itu positif. Berarti kalau 3 ya 3 ke kanan dari 0. 1, 2, 3. 4 berarti dari 0 dia gerak 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3 kanan, 4 ke atas. Contoh lain nih. -3,1. Karena -3 X-nya negatif. Dari 0 ke kiri. 1, 2, 3. Terus naik satu satuan. -setengah sama -2,5 ke kiri ke bawah. Kayak gitu. Setelahnya ada kalau misalnya titiknya terletak di sumbu X sama sumbu Y gimana Kak? Kalau di sumbu X itu kan apa? Dia tidak ada pergeseran ke atas berarti ya. Ingat patokannya awalnya gerak dari nol kan. Berarti kalau di sumbu X ya dia cuma gerak ke kiri atau kanan gitu. Contoh titik A ini dia ada di 4 sini. Maka geser 4 satuan 1, 2, 3, 4. Komanya berapa? Ya karena dia nggak ada gerak ke atas vertikal atau ke bawah, 0,0. Kalau di sumbu Y 0,4. Kenapa ya? Karena X-nya atau horizontalnya nggak gerak, geraknya vertikal aja. Itulah kenapa kalau kalian mencari titik potong sumbu X, apa? Ada yang ingat nggak? Kalau misal ini kita agak lompat dikit ke materi persamaan garis. Di ini dari sini nyambung nanti. Ada yang ingat kalau misal untuk mencari titik potong sumbu X itu gimana? Misal suruh nyari Y sama dengan 3X plus 5. Di mana titik potong sumbu Y-nya? Kan gini kan. Oh kalau mau sumbu Y biasanya gini. Oh buat X-nya sama dengan 0 gitu kan. Nah kenapa kayak gini? Ya karena ini. Memotong sumbu memotong sumbu Y itu tercapai kalau kondisinya X-nya sama dengan 0. Oh tinggal masukin deh Y sama dengan 3 kali 0 plus 5 atau 5. Begitupun sebaliknya kalau titik potong sumbu X maka Y yang 0. Ya karena kalau ada garis di sumbu X itu Y-nya harus 0. 0 sama dengan 3X plus 5. X-nya berarti negatif berapa? Negatif 5/3. Jadi gitu ya, belajar tuh kalian dari definisi, terus gerak ke sifat-sifat, ke kasus-kasus lain gitu. Terus nanti coba connect atau hubungkan dengan materi-materi yang lain.
Beberapa istilah tambahannya ada ini. Apsis kadang. Apsis itu menunjukkan nilai X atau posisi horizontal dari sebuah titik. Ordinat itu nilai Y-nya. Jadi kalau ada misalnya ini 3,4 berarti apsis titik A itu 3, ordinat titik A itu 4. Ini istilah aja gitu. Ada yang mau nanya dulu sampai sini? Kalau belum ada, ketik satu di chat coba. Kalau belum ada, aku lanjut. Oke, aman. Yang lain? Kenapa dua? Oke, aman ya. Nah, aku lanjutin. Nah, sekarang kita coba berandai-andai. Kan tadi aku bilang kalau belajar itu harus mulai dari kayak konteksnya dulu. Eh, Nah, jadi kan kita harus mulai dari definisi baru gerak ke konteks kasus. Sekarang aku coba kasih misalnya, kalau aku punya titik misalnya 4,0, satunya lagi ada titik di sini titik D misalnya gitu, 1,0. Terus misal ada titik lain di sini, berapa kalau di sini berarti titik F, berapa F di sini? Berarti sama di sini misalnya titik G, F-nya berapa koma berapa, G-nya berapa koma berapa. Coba tulis di chat, ada yang tahu? Titik F berapa koma berapa? Titik F 1,-3, oke. Titik G, titik G, titik G-nya berapa? 5,-3. Oke, nah stop. Bagus, simpan dulu. Nah, sekarang perhatiin. Titik AD, ini kan apa kesamaannya antara titik A dan titik D? Apa kesamaan antara titik A sama titik D? Coba, ada yang tahu? Kesamaannya apa? Y-nya 0. AY sama dengan DY sama dengan 0. Kalau di grafik, gimana AD ini? Ketika ada dua titik dengan Y yang sama, sama-sama 0 misalnya gini. Dia gimana? Garis AD gimana? Garis AD itu kondisinya adalah sejajar sama sumbu X kan ya, atau malah ini tepat atau terletak di sumbu X ya. Nah, coba perhatiin buat F sama G. Apa kesamaannya F sama G? Sama kayak tadi ya, F Y sama dengan G Y sama dengan -3. Bagaimana garis AD? Sorry, garis FG sejajar sama sumbu X. Sejajar sumbu X. Nah, ini berarti apa? Kalian bisa dapat informasi. Oh, kalau kedepannya kalian punya dua garis umum, misal ada sorry dua titik umum A, X1, Y1 dan B, X2, Y2, jika Y1 sama dengan Y2, maka garis AB sejajar sama sumbu X. Atau sebaliknya, kalau diinformasikan ada dua titik dengan keterangan bahwa garis AB itu sejajar sama sumbu X, maka Y1 atau AY sama dengan sama dengan BY. Jadi ini berarti kalau sumbu Y gimana? Maka kalau dengan analogi yang sama, misal ada titik di sini.
min 4,2 sama di sini min 4, min 2 garis iya horizontal horizontal karena disepakati ya X ini horizontal Y vertikal sehingga garis apapun yang sejajar sama sumbu X dia juga horizontal sedangkan garis apapun yang sejajar sama sumbu Y dia vertikal. Nah kalau X kan kayak gini, kalau Y gimana, kalau Y misal ada dua titik ternyata mereka punya apsis yang sama min 4 sama 4 misalnya misal ada titik X1 Y1 kayak tadi X2 Y2. Nah misal kondisinya X1 sama dengan X2 maka misal ini titik C sama D di sini CD itu sejajar sama sumbu Y. Ini berlaku sebaliknya juga ya kayak tadi misal ada soal ngasih informasi kalian sebuah garis CD atau ada garis CD dia sejajar sama sumbu Y. Kalian diminta nyari koordinatnya. Maka informasi ini bisa kalian peroleh. Kayak gitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Konsep ini kepake di tahun 2024 sama 23 kalau nggak salah. Kayak sepele tapi ya lagi-lagi tadi aku banyak nemuin hal-hal bahwa banyak yang masih coba gambarin garisnya yang mana? Ini. Contoh yang garis ini misalnya ya. Kalau garis ini berarti kan ini garisnya. Kalau yang ini FG berarti kan ini. Nah, garis yang ini kan sejajar sama sumbu X. Ini sama sumbu Y gitu. Ada yang mau nanya dulu? Jadi ini terkesan simple, tapi banyak yang nggak tahu ternyata. Ya karena masih jauh, aku review dulu. Kalau udah tahu, bagus. Ada yang mau nanya dulu? Kalau belum ada, aman. Kita lanjut lagi. Jadi apa ya? Aku bisa aja tanpa ngajak kalian kayak gini. Oh coba kalau ada garis gini, aku langsung kasih aja. Kalau ada garis Z sama sumbu X lalala gini gini gini. Kalau sumbu Y gini gini gini. Tapi aku ngerasa apa ya kurang enak kalau jelasin kayak gitu. Lebih enak tuh kalau jelasin kalian tahu kasusnya apa, ada ceritanya gitu loh, nggak lompat-lompat gitu. Benar, terletak pada dan berhimpit. Oke, PN bagus sih. Terletak pada dan berhimpit. Biasanya kalau terletak pada ini tuh kaitannya itu titik sama garis ya. Titik dengan garis atau kurva. Kalau berhimpit biasanya antara garis sama garis gitu misalnya. Atau sama kurva gitu. Mereka artinya sama. Misal ada garis nih. Garis ini kalau garis yang lurus nggak enak ya. Garis yang misal gini, agak miring gini. Garis dari saat lewat min 2 sama min satu gini. Nah, titik 2,2 terletak di garis. Ini terletak maksudnya. Kalau berhimpit ya ada garis lainnya gitu berhimpit. Kalau titik terletak gitu, dilewati terletak semacamnya itu kayak gini konteksnya. Nah, efeknya gimana? Nanti nggak dibahas di sini. Tapi ya aku pernah bahas, cuman di sini nggak kita bahas. Tapi jawabannya tadi sama ya, beda penggunaan aja. Maknanya mirip. Terletak pada itu biasanya untuk titik sama garis, berhimpit antara garis sama kurva. Yang lain? Ada yang mau nanya juga? Yang lain? Gimana? Aman, aman? Kalau aman, satu. Coba lagi. Kalau aman, ketik satu.
Oke, aman ya. Nah, udah cukup dengan koordinat. Kita sekarang lanjut ke kurva. Sorry, ke review persamaan garisnya. Nah, di persamaan garis ada beberapa rumus atau konsep yang penting buat kalian pahami, minimal hafal kalau bisa paham. Pertama ada gradien. Gradien itu kemiringan dinotasikan sama M. M itu adalah delta Y per delta X atau hubungan antara perubahan vertikal dengan perubahan horizontal. Rumusnya Y2, Y1, nah inilah. Aku rasa hafal semua rumus ini. Jika kalian punya dua titik, diminta mencari kemiringannya, maka gunakan rumus ini. Lalu ada hubungan antara dua garis, ada dua jenis hubungan, tegak lurus dan sejajar. Tegak lurus ketika mereka membentuk sudut siku-siku, sejajar ketika mereka sejajar apa ya nyebutnya ya, nggak berpotongan, ya itu. Sejajar ketika mereka M1 sama dengan M2, sebaliknya tadi aku udah kabarin ntar di akhir meet aku jelasin lagi ya buat recordingnya. Ada yang pasti. M1 kali M2 sama dengan -1 kalau dia tegak lurus. Nah, lalu ada juga rumus buat bikin persamaan garis lurus. Ada dua rumus. Gampang ngafalinnya tinggal gini sama gini. Kapan Kak kita pakai rumus A, kapan pakai rumus B? Sering nggak sih kalian ngalamin kayak gitu? Udah baca, udah paham banyak rumus, ngerjain soal, kenapa kok pakai ini atau bahkan separah pakai yang mana ya? Pernah nggak kepikiran gitu? Nah, itu nanti aku jelasin lagi ketika kita bahas soal. Sekarang singkatnya gini, tiap rumus itu selalu punya ini, info yang diperlukan. Y min Y1, M X min X1. Oh nanti kalian perlu apa? Perlu Y1, perlu M, dan perlu X1. Atau didefinisikan kayak gini. Kalau diberi informasi gradien atau M dan titik yang dilalui atau dilewati garis atau terletak di garisnya X1 Y1, kalian bisa pakai rumus ini. Yang kedua perhatiin, Y2 Y1 X2 X1. Berarti apa? Perlu dua titik X1 sama X1 Y1 X2 Y2. Kalau info soalnya kayak gitu, maka kalian pakai rumus yang kedua gitu. Jadi setiap rumus itu pasti punya requirement atau apa ya, bahan-bahan yang diperlukan. Menggunakan rumus apa? Sesuaikan. Di soal tuh dikasih bahan apa, yaitu yang bisa dipakai rumus yang mana, menyesuaikan dengan bahan-bahan kalian. Kadang memang bahannya disembunyikan gitu. Tapi mostly kalau soal-soal yang awal-awal sederhana dikasih gitu. Yang kedua, atau sorry, yang ketiga ada jarak antara dua titik pada bidang kartesius. Nah, ini aku mau bahas sedikit. Jarak antara dua titik pada bidang kartesius itu dirumuskan dengan rumus kayak gini. Misal ada X1Y1 sama X2Y2, jarak mereka atau panjang garis AB itu adalah X1 kali X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, dari mana? Ini ada Pitagoras ya. Dari ketika dikasih kusiku, ya tahu lah ya Pitagoras. Mirip-mirip kan Pitagoras ini. Kalau ini aku kuadratin dua ruas kan ini AB kuadrat berapa-berapa gitu kan ya. Nah, sekarang coba kalau misal ada kondisi kayak tadi. Ternyata A sama B itu sejajar sumbu X. Gimana tadi kondisinya? Ini kan tercapai ketika Y1 sama dengan Y2 kan ya. Gimana rumus jaraknya berarti? AB sama dengan akar dari X1 min X2 kuadrat. Ininya kan nol ya. Atau AB-nya jadi, oh tinggal selisihnya aja.
pakai mutlak ya, diambil positifnya. Kan definisi nilai mutlak nih, akar kuadrat. Begitupun sebaliknya, kalau ada titik yang sejajar sama sumbu Y atau X1 sama dengan X2, maka AB-nya ya tinggal lihat selisih Y-nya saja. Jadi itu kalau misal ada yang bertanya, soalnya aku lihat aku post kemarin beberapa soal ini geometri koordinat ada yang masih bingung. Jadi kalau kalian bingung dari rumus ini sebenarnya. Kenapa kok ada yang langsung dikurang aja, ada yang pakai kuadrat, yang langsung dikurang aja, berarti kondisinya terpenuhi ini ya, satu dari dua ini. Kalau nggak terpenuhi ya pakai rumus ini, gitu. Ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjutin? Gimana? Adakah yang mau bertanya dulu? Man, oke. Kalau aman, sekali lagi, satu, spam satu. Oke. Nah, ini materi yang terakhir, udah terakhir aja nih. Materi terakhir sebelum kita ke latihan soal nanti. Menerapkan materi yang udah kita pahami di latihan soal. Yaitu tentang materi kesebangunan. Apa sih kesebangunan itu? Mungkin yang kalian hafal ini ya. Maaf, ini aku potong-potong gambarnya. Jadi ada rumus, oh ada segini kayak gini, rumusnya kayak gini. CE, CB, CD, lalala. Kalau kayak gini, rumusnya kayak gini. Oh kalau kayak gini, rumusnya kayak gini. Kalau trapesium kayak gini. Nah, ya ini emang rumusnya. Tapi, lagi-lagi ingat ya, kalau belajar mat itu, coba deh perhatiin buku paket kalian, textbook kalian. Yang semi gap mungkin kalau yang materi kalkulus, coba cek buku kalkulus atau matematikanya. Semua materi itu pasti ada awal definisinya dulu apa. Oh, definisinya ini baru sifat-sifat sampai ke rumusnya nanti. Nah, kesebangunan itu apa sih? Kita fokus ke segitiga misalnya. Dua segitiga itu sebangun jika memiliki bentuk yang sama tapi ukurannya berbeda. Kalau dua segitiga sebangun, maka efeknya atau dampaknya adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga itu memiliki nilai yang sama, serta sudut-sudut yang bersesuaian itu kongruen, bentuk dan besarnya sama. Ini enggak hanya berlaku di segitiga, tapi juga bangun lain, bangun datar lainnya, trapesium, jajar genjang dan semacamnya. Cuman akan lebih sering kalian apa ya hadapi di bentuk segitiga. Contoh ada dua segitiga ini. A, B, C, X, Y, Z. Dua segitiga ini dikatakan sebangun kalau memenuhi ini. Sudutnya sama. A sama X, Y sama B, Z sama C gitu. Nah terus sisi yang bersesuaian AB sama XY, BC sama YZ, AC sama XZ. Mereka punya perbandingan yang sama. Apa sih manfaatnya tahu rumus ini? Nah ini lagi. Jadi ada rumus itu harus tahu ini buat apa sih? Jangan hafal aja rumus ini gitu. Jadi harus tahu buat apa gitu. Dengan manfaat sifat ini, kita atau kalian bisa mencari sisi dari segitiga yang belum diketahui. Misal ada, carilah panjang AB. Misal diketahui panjang yang lainnya gitu. Dengan bantuan info sisi yang lainnya. Kan kadang biasanya misal diketahui CD disuruh nyari AD gitu kan, atau diketahui AB, DE sama CE suruh nyari EB dan semacamnya gitu kan ya. Kalian bisa menggunakan itu. Nah, kriterianya ini dipelajari di SMP biasanya, cuman nggak akan aku bahas dulu di sini. Jadi dua bangun itu bisa dikatakan sebangun, atau misal kalian punya dua bangun nih disodorin kedua bangun datar, diminta nentuin mereka sebangun nggak. Ini ngeceknya ada tiga kriteria, empat sorry.
Mereka punya tiga sudut yang sama. Kalau segitiga ya ini ya. Atau dua sudut yang sama. Atau ini punya tiga pasang sisi dengan bandingan yang sama. Atau punya satu pasang sudut yang sama besar dan dua pasang sisi yang berbanding sama. Ini nggak akan aku bahas detail karena nanti mungkin kalian hanya perlu gini aja sebenarnya. Nanti ya bentuk yang keluar tuh biasanya nggak jauh-jauh dari bentuk umum ini. Nah, ntar silakan dihafalin. Lanjut ke FAQ atau frequently asked questions. Jadi pertanyaan yang sering muncul biasanya. Kapan kita pakai rumus ini, Kak? Ketika kalian menemukan dua bangun yang sebangun, yang pasti harus itu ya. Jadi kalau misal bertanya-tanya kapan pakai ya? Iya, ketika nemu bangun yang sebangun. Kalau kalian belum nemu bangun yang sebangun di soal, ya jangan pakai rumus ini. Atau kalau kalian mau pakai, ya cari bangun sebangunnya yang mana gitu. Terus ketika misal diminta mencari panjang sisi yang belum diketahui dengan info sisi lainnya diketahui. Cara menggunakan gimana? Yang pasti ini, tentukan dulu bangun mana yang sebangun. Tentukan pasang sisi yang bersesuaian, baru gunakan perbandingannya. Nah ini kemarin pas aku post soal ada yang nanya dan aku rasa bagus nih pertanyaannya. Kan contoh ada dua segitiga nih. DBE sama ABC. Diberikan info dia sebangun gitu. Nah, ada banyak yang ngerjain itu pakai kesebangunan bahwa apa? Sisi yang bersesuaian adalah BC itu sama BD terus nanti AB sama EB. Yang miring sama yang miring. Tapi kan ada juga kemungkinan kayak gini. Jangan-jangan AB itu sama DB, BC sama EB. Nah, gimana kita menentukan? Jadi aku biasanya menyederhanakan kata atau frasa bersesuaian itu dengan ini. Punya peran yang sama. Misal kalau dalam segitiga siku-siku ya. Kan ada tiga sisi. Sisi yang siku, kalau di sini berarti kan ada EBBD sama ABBC. Yang miring AC sama ED. Yang miring jelas ya AC banding ED. Terus yang dua ini yang mana? Biasanya itu aku cari yang paling pendek siapa, yang tengah-tengah siapa, yang paling panjang kan yang miring. Nah, kenapa kok AB itu nggak sama DB? Ya perhatiin. Kan kalau kita lihat sekilas coba di EB sama BD, yang lebih panjang siapa? Apakah EB lebih dari BD atau BD lebih dari EB coba? Tulis di kolom chat atau on mic silakan kalau mau. Antara BD sama EB, gedean siapa? Sekilas lihat panjangnya aja dari gambar gitu. Meskipun nanti nggak boleh Oke. sebenarnya. EB kan ya yang lebih panjang. Kalau di AB, ABC, AB sama BC, siapa yang paling panjang? Apakah BC atau AB kira-kira? Hampir mirip emang gambarnya. Tapi kalau sekilas kita lihat bisa AB ini kan. Berarti apa? Oh, yang paling panjang itu ya nanti berpasangan sama yang paling panjang. AB pasangannya sama EB bukan DB gitu. Jadi itu cara yang simpelnya. Cara yang lebih benernya itu harus cek sudutnya sebenarnya. Belum tentu. Tinggi bisa juga yang pendek. Tergantung nanti orientasi atau bangun segitiganya kayak gimana gitu. Ini kalau aku putar ke sini nanti kan EB jadi alas, BD jadi tinggi gitu. Jadi emang harusnya itu kalau yang idealnya cari sudutnya. Tapi kan kelamaan. Kalian kan apa ya terburu-buru sukanya ya. Semenit kak, semenit semenit ya udah ini. Kalau mau yang paling bener cek ke sama sudutnya gitu. Atau gini, biasanya ya kalau di soal-soal terutama yang udah UTBK, kalau TO mungkin masih ada beberapa keliru deh.
Kalau di UTBK tuh jarang banget keliru. Biasanya sama yang bikin soal itu udah di setting sedemikian rupa biar tidak ambigu. Kalaupun bangunnya mirip banget ukurannya sekilas kasat mata, misal nanti jawaban ini itu nggak mungkin ada di soal gitu. Jadi sengaja memang dibikin biar kalian nggak terjebak. Tapi juga memungkinkan ada yang menjebak gitu. Itu aja buat materinya. Habis ini kita lanjut ke soal. Sebelum kita lanjut, ada yang mau nanya dulu nggak tentang beberapa materinya? Mana ada yang mau bertanya dulu? Bedanya geometri sama bangun datar. Oke. Bedanya geometri sama bangun datar ya? Sama sih. Nah, aku jawab ya. Apa bedanya geometri sama bangun datar? Sorry, beda gini. Geometri ini tuh adalah sepaket ilmu. Ya, pertanyaan bagus bener. Ini kayak sepaket kumpulan ilmu yang mempelajari tentang, aku lupa definisinya apa. Coba intinya kayak yang bangun datar dan bangun ruang gitulah. Di dalam sini termasuk ada bangun datar, ada bangun ruang. Kan kalau di textbook bahasa Inggris tauku nggak ada kayak apa ruang itu bahasa Inggrisnya apa ya ruang ya? Room apa ya? Kalau setahu kalau bahasa Inggris tuh gini, 2D geometri, 2D geometri sama 3D geometri gitu. Dia hanya eh, membagi 2D sama 3D gitu. Kalau di kita bangun datar dan bangun ruang gitu. Nah, di materi geometri atau bangun datar ini tuh ada banyak yang kita pelajarin hari ini kan hanya kesebangunan, apalagi. Terus tadi ada mungkin rumus-rumus volume gitu kali ya. Rumus-rumus volume dan luas misalnya gitu. Atau keliling. Sama mungkin tadi koordinat. Nah, apakah cuman ini aja? Enggak. Ada apa? Ada trigonometri ya. Di trigono kan ada aturan sin, aturan cos, lalala, semacamnya. Apalagi kesebangunan ini, apa? Coba aku lupa sih. Pokoknya ada banyak materinya ini. Nah, memang di geometri itu se apa ya? Menurutku kalau kalian nanti ketemu soal geometri itu lebih amannya kerjain belakangan karena ada coba-cobanya. Rumusnya kan banyak nih. Kan kan nentuin pakai rumus yang mana ya? Ini atau ini atau ini. Ada momen coba-coba dulu. Meskipun itu bisa diperbaiki dengan sering latihan biar insting makin kuat tapi tetap ada bagian itu. Ya namanya manusia, kadang kalau lagi hoki, sekali percobaan langsung cocok. Ada momen juga lagi apes kan. Kalau mau coba, biasanya aku saranin, sekali aja coba. Kalau sekali cara itu nggak nemu, skip dulu. Move pakai cara lain gitu. Sorry, move soal lain, nanti balik ke itu kalau sisa waktu. Kan di UTBK kan kalian terbatas waktu tadi itu kan ya. Pertanyaan yang bagus dari Ui. Apa manggilnya Ui. Ada lagi yang mau nanya? Nah, Kak nanti ringkasan materinya. Iya, nanti ringkasannya juga sama. Infonya aku taruh di channel. Beberapa aku pernah share di tweet. Kalau kalian nanti mungkin nggak sabar nunggu, cari aja di timeline. Pernah aku share juga beberapa ringkasannya. Gimana ada yang mau bertanya dulu? Sebelum kita lanjut ke latihan soal. Belum ada?
Oke, belum ada ya. Oh iya, nanti aku minta tolong ke kalian kalau nggak keberatan, silakan nanti screenshot ya. Terus nanti habis kelas ini post di tweet, terus nanti mention bahas soal peserta matematika nanti. Yang beruntung mimin fallback nanti. Kalau belum di fallback, kalau udah ya nggak di fallback, masa di unfollow itu aja. Nah sekarang latihan soal. Ini sebelum kita masuk, aku mau tanamkan ke kalian dulu. Ketika latihan soal, ini tuh gini ya, gak sekedar kuantitas. Ini yang harus kalian tanamkan. Maksudnya tuh nggak melulu harus 50 soal sehari, 100 soal sehari. Ya bisa banyak itu bagus. Tapi kalaupun cuma 5 atau cuma 10 itu nggak apa-apa. Yang penting itu metodenya benar. Karena masih banyak aku lihat yang keliru gitu memahami manfaat latihan soal. Kan sering juga tuh kalian dengar pasti. Buat apa belajar konsep ini tuh lama, nggak cukup waktunya. Mending latsol aja, lebih efektif lalala semacamnya. Ya memang kalau metodenya benar. Kenapa? Karena dengan latsol yang benar, kalian secara nggak langsung itu nanti nge-review konsep materi juga. Kalau latsol yang salah, ya nggak nge-review, nggak efektif. Bukannya paham malah ngangong. Ya kalau ada waktu baca konsepnya dulu baru soal, atau kalaupun nanti kalian ngerasa kak aku sibuk banget nggak sempet, ya udah latsol tapi nanti coba terapkan beberapa hal yang aku jelasin habis ini. Yang pertama di latsol itu ini ya, nggak sekedar kuantitas satu. Terus yang kedua ini satu, yang kedua jangan fokus ke jawaban akhir saja. Jadi misal kan soal nih, terus ternyata kalian nggak nemu jawabannya. Apakah itu artinya kalian nggak belajar? Ya enggak. Itu juga udah latihan, udah belajar dari latihan soal. Terus misal jawab, terus latsol ternyata banyak salahnya atau banyak bingungnya. Itu udah latihan soal. Fokus ke prosesnya, gimana buat dapet jawaban akhirnya itu. Kenapa? Karena kalau kayak gini, pembuat soal tuh juga manusia. Ada momennya pembuat soal itu typo. Coba ada yang pernah ngalamin nggak ngerjain latihan soal dari buku apapun, dari sumber manapun yang ternyata typo gitu. Kalau udah ngitung nih, kok nggak ada ya pakai soal yang sesuai dengan ini, rumusnya udah pas. Ternyata pas lihat pembahasan atau pas lihat video pembahasannya atau pembahasannya typo soalnya. Pernah nggak ngerjain soal yang kayak gini? Coba ada yang pernah? Soalnya aku pernah, aku yang bikin malah. Jadi banyak orang yang jadi korban. Iya, jadi itu ya. Nah, namanya manusia ya wajar kan salah, bukan nabi boy, nggak apa-apa. Jadi ya itu lagi untuk mengurangi itu, bahkan nggak cuma aku, buku-buku yang udah gede beredar, bimbel-bimbel yang gede online itu juga banyak soal typo itu sering juga. Nah, buat ngurangin itu, ngurangin ini ruginya ini, fokus kalian itu ke proses. Kalau fokusnya ke hasil akhir, ketika nggak nemu jawaban, kalian ngerasa kayak rugi sia-sia. Padahal itu juga udah latihan soal sebenarnya. Jadi ya itu wajar atau apa ya, maklumi. Tapi ya jangan gini nanti mindsetnya malah. Oh kalau gitu, misal lagi latihan soal,
nggak nemu, ini typo deh ya, jangan gitu, nggak, jangan gitu. Coba terus, kalau bener-bener mentok ya udah diskusi ke teman atau ke tutor kalau ada, atau ke guru sekolah, kali aja ada guru sekolah yang baik mau tanya-tanya gitu. Pak, Bu, guys ini bener nggak ya kayak gini. Nah, diskusi nanti biasanya kalau ada dua orang dengan cara yang sama ketemu masalah yang sama, ya bisa kayak di suuzoni bahwa yang bikin soal typo, tunggu aja nanti klarifikasinya gitu. Ini yang kedua. Nah yang ketiga itu nanti latihan soal itu tempat kalian buat latihan problem solving ya. Ntar aku jelasin gimana kalau aku latihan soal nanti, sama ini. Oh, nanti masuk ke poin tiga sih. Ini aja. Jadi fokus di latihan soal tuh ini. Kalian ngelatih kemampuan buat problem solving. Kayak, oh menggunakan materi ini tuh di mana? Ini pakai ketika apa gitu. Analoginya itu kalau misal kalian atlet atau kalian suka olahraga, suka main bola, suka main basket, apa karate, bela diri, itu kan latihan atau main game bahkan. Latihannya kan pertama teorinya gitu kan. Oh kalau nge-shoot gini, nendang gini, mukul gini, ngelempar gini. Tapi kalau hanya belajar materi itu aja, nggak pernah latihan soal, kalian nggak tahu kan gimana caranya buat menggunakan itu di pertandingan. Ya sama, latihan itu kayak gitu. Gimana materi-materi yang udah kalian pelajari tadi, rumus-rumus ini, teori A, B, C, D. Kalau soal gimana ya? Itu analoginya. Buat membiasakan diri. Jadi ya menang kalah bener salah itu nggak masalah lah dan soal. Bahkan di TO pun salah itu nggak apa-apa. Itu aja mungkin. Kita langsung mulai dengan latihan tahun 2000 berapa ya enaknya ya? 3 atau 24 dulu? 23 aja deh ya. Oke. Di 2023 ada soal kayak gini. Ya, recordnya nanti ada infonya di channel itu ya. Atau di tweet nanti mungkin. Nah, kita mulai yang pertama. Mungkin beberapa dari kalian udah lihat ini yang aku post kemarin. Gimana atau berapa nilai KM kalau ada info kayak gini. Nah, aku biasanya gini. Kan aja aku bilang latihan soal itu buat ngelatih problem solving ya. Buat bisa ngelakuin problem solving atau menyelesaikan atau nge-solve problem, pertama apa? Cari dulu problemnya kan ya. Banyak dari kalian tuh gini sukanya kalau nanya soal. Ini cara cepetnya gimana ya? Ini caranya gimana ya? Tanpa mau berpikir dulu. Nih soal tuh masalahnya apa? Nanya apa? Kalau kalian mau berpikir sejenak, oh ini masalahnya apa? Mencari masalahnya, figure out masalahnya kayak gimana? Nggak bakal muncul tuh pertanyaan kayak gitu. Nah, biasanya aku terapkan itu metode yang kayak gini. Ini sering kalian pakai di sekolah dari SD bahkan sampai nggak tahu SD atau SMP ya. Diket, ditanya, dijawab. Ada yang belum pernah? Coba ketik satu yang belum pernah pakai metode kayak gini. Harusnya udah pernah semua. Waduh, pelan-pelan boy. Iya, nanti. Nah, ada nggak yang belum pernah pakai ini? Harusnya udah pernah ya. Tapi ini aku modif dikit. Kalau biasanya kan ini dulu ya, pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, gitu kan urutannya. Nah, kalau biasanya aku ubah dikit, ditanya duluan. Itu yang pertama.
Lanjut diketahui, baru menjawab. Kenapa kayak gini? Karena nanti dengan tahu apa yang ditanya, kalian punya tujuan. Ini penting biar tahu arahnya kemana gitu, mau kemana. Memang ada momen kalau kita bener-bener ngerjain soal dan nggak nguasain materi. Aku juga pernah ngalamin, apalagi di UAS matkul-matkul yang horor biasanya. Lihat soal tuh nggak tahu nanya apa ya ini ya. Jadi kayak bener-bener blank. Nah itu berarti emang skill issue di kita. Kita nggak tahu materinya. Tapi kalau kita misal udah tahu materinya ini, tapi kok nggak bisa ngerjain soal ya? Ya mungkin ini. Kalian nggak punya tujuan. Ya ini penting. Kenapa? Karena nanti rumus apapun yang dipakai itu harus membawa kalian ke tujuan. Mendekatkan ke tujuan. Misal kalian dari Jakarta mau ke Bandung misalnya. Ada beberapa cara kan naik motor, apa naik kereta, kereta yang nggak cepat ada kan ya? Atau naik kereta yang cepat, gitu kan? Atau mobil. Nah, masing-masing cara itu kan sama-sama membawa kalian ke tujuan. Sama kayak ngerjain soal. Nanti materi ini ada pakai rumus A, rumus B, rumus C, rumus D. Rumus apapun itu boleh dipakai asal membawa kalian ke tujuan gitu. Lanjut ke diketahui. Diketahui itu apa? Oh ya, nah dikit. Nah, di sini nanti kadang ada beberapa catatan. Pertama ada tujuan besar. Terus nanti kadang ada tujuan kecil-kecilnya gitu. Buat sampai ke tujuan besarnya. Kayak contoh tadi, misal mau dari Jakarta ke Bandung, naik kereta. Kan ya nggak langsung kan, naik kereta gitu. Tapi apa? Oh ke stasiun dulu, beli tiket dulu, prepare dulu. Itu kan tujuan kecilnya. Sampai nanti tujuan besarnya naik kereta ke Bandung gitu. Itu analoginya. Jadi biasanya itu yang aku lihat banyak yang memang simply nggak tahu tujuannya apa atau bahkan simply nggak mau nyari tujuannya apa. Ini yang aku agak aku rasain. Aku juga dikit ya. Apa ya? Banyak aku lihat eh, beberapa peserta itu nggak ada kemauan buat belajar bahkan. Kemauan bukan kemampuan ya. Nggak sampai mampu. Mereka tuh nggak mau gitu loh. Jadi yang pertama itu harus mau dulu, bersedia dulu. Baru nanti mencapai step mampu. Kalau nggak mau ya nggak mungkin mampu gitu. Itu ya tipis curhatnya. Lanjut ke sini. Terus apa diket fungsinya? Diket ini tuh nanti ada dua jenis. Yang pertama itu info soal. Contoh kalau di sini apa diketahuinya? Oh ada titik E, B, A, D, lalala, sebangun dan semacamnya. Yang kedua apa? Rumus atau konsep atau carcep lah itulah yang favorit beberapa orang terkait tujuan. Misal nih, oh kita lagi ketemu masalah koordinat. Kalian mungkin bisa mulai ngelis di kepala, nggak harus ditulis di kertas gitu. Oh nanti berarti bisa pakai materi jarak dua titik tadi. Oh ada segitiga, mungkin pakai luas segitiga. Oh siku-siku mungkin, oh pakai Pitagoras, pakai trigono, pakai konsep koordinat dan semacamnya. Oh sebangun, berarti muncul kesebangunan gitu. Nah menjawab terakhir ini kalian cari penghubung atau jembatan antara tujuan dengan ditanya antara dua dan satu tadi. Coba nanti mulai sekarang ke depannya kalian latihan soal terapkan ini. Jadi nggak harus fokus dapat 50 100 ya bagus dapat 100.
Tapi kalaupun dapat 10 tapi kayak gini, maka ya tadi latihan soal yang dimaksud orang-orang yang efektif yang kayak gini. Kenapa? Karena ketika latihan soal, kalian kan ini ada bagian ini nge-review konsep lagi kan. Mau nggak mau belajar materi di sini. Terus cara-cara cepet itu nggak membantu kalau kalian nggak punya tujuan. Percuma hafal 100 cara cepet, tapi nggak tahu pakai di mana atau pakainya kayak gimana. Makanya aku selalu mengkampanyekan daripada kalian latihan atau menghafal cara cepet, berlatihlah buat mikir cepet. Mikir tuh di mana? Di bagian ini. Ini kan mikir kalian. Ada soal, diproses, ditanya apa ya, tentuin tujuan. Informasinya ada apa ya? Menyediakan informasi, diketahui, menjawab, mencari penghubung. Itu cara cepet itu membantu di bagian ini nanti dua 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 sama tiga ini. Tapi kalau di awal belum ketemu tujuannya nggak bisa apa-apa percuma. Jadi bukannya nggak boleh menghafal menggunakan nggak apa-apa pakai cara cepet. Tapi ini yang lebih penting. Itu ya. Kita mulai. Tadi udah ada yang jawab tuh. Oke, ditanya apa di sini? Oh, nilai K min M. Kita udah tahu nih, tujuan kita adalah nilai K min M. Ini tujuannya. K sama M apa? K sama M koordinat inilah diketahuinya. Diket K, koma M itu koordinat titik D. Titik D itu ada info segitiga yang sebangun ini. Nah, berarti sekarang kalian bisa tentuin. Kan tujuan gedenya kan ini K min M. Oh, cari dulu tujuan kecilnya adalah K-nya berapa, M-nya berapa. Kayak gitu kan? Apa yang dicari dulu? Lebih gampang apa? K atau M dulu kira-kira? K, koma M. M dulu. Oke. M gimana M-nya? Yuk, jangan takut nyoba. Gimana M-nya? M-nya adalah EB. Hah? MEB? Apa tuh MEB? Iya, bener 3. Apa alasannya 3? Kenapa dapat 3? Karena koordinat X kurang tepat. Benar, Z. Karena berada tiga sejajar, maka punya koordinat yang sejajar. Oke. Ya, agak kurang tepat. Bukan sejajar ya, tapi segaris ini lebih tepatnya. Kalau sejarah gini, AB, AD gini. Ya, dia berimpit tadi itu loh, yang berimpit. Nah ini. Atau segaris lebih tepatnya ini. Nah, kenapa? Karena kalau ya, ini asumsiin aja misal. Kalau M itu nggak sama dengan 3, lagi-lagi ini kan koordinat Kartesius. Maka nanti gambarnya gini kan nanti misal ini A, ini B, gini. Kalau M nggak sama dengan 3, dia bisa patah gini kan ya. Atau ke bawah gini. Dampaknya apa nanti? E, DB bukan segitiga kalau dia nggak segaris gitu. Itu udah bagus ya. Udah bagus beberapa jawabannya. Nah, ini harus segaris karena segitiga. Karena kalau M-nya nggak sama, ya patah. EBD bukan segitiga nanti jadinya. Sehingga M harus sama dengan 3 karena D, A, B segaris. Oke, M udah ketahuan. Sekarang nyari K. Bagaimana nyari K? Ada yang tahu nyari K gimana? K bisa didapat menggunakan perbandingan. Oke, perbandingan apa? Kan kesebangunan. Nah, inilah tampaknya tadi. Kita harus nentuin siapa yang berperan atau sebangun atau sebanding sama siapa gitu kan. ODB tadi itu kan sisi yang pendek.
Di sini yang pendek adalah BC. Berarti apa? Mencari K itu DB per BC sama dengan EB per AB kan ya. EB-nya berapa? 9. Nah, oh tinggal cari aja selisihnya. Kenapa ya? Karena 6 udah sama ya. Berarti dia sejajar sama sumbu Y garis ini sehingga tinggal 9 ke 3. 6. Ini 3 ke 6 berarti 3. 6 per 3. DB-nya belum tahu. BC-nya 2. Sehingga DB-nya adalah 4. Karena dia 3 tadi, maka tinggal lihat ininya. 6 itu ke berapa biar panjangnya 4 ke 2 kan ya. Berarti M-nya sama dengan 2. Sehingga nanti K, M itu 3, sorry 2,3 ya. Kok M sih? K ya. Astaga. Berarti dapatnya K min M minus 1. Ada yang mau tanyakan dulu? Yang perbandingan. Oke. Perbandingan itu kan tentukan dulu mana sisi yang bersesuaian tadi ya. Biasanya cara yang lebih panjang itu tulis atau gambar ulang segitiganya. Gambar ulang segitiganya. Ini kan ada EBD, DBE. Bentar kenapa kok mirip ya? Berarti harusnya dia agak tinggi gitu ya. Nah, gini. Terus ada segitiga lain lagi ABC kan ini masih menghadap ke bawah. Nah, kalian rotate lah gimana biar nanti sama kayak ini. Misal BCA, misal ini BCA gini. Kayak tadi yang aku bahas di frequently asked question tadi ada dua. Nah, ini buat nentuin apakah gini ataukah misalnya B, C di sini, A di sini, itu lihat tadi ya perannya mereka gimana. Sisi miringnya udah jelas sama ya, ini sama ini. Nah, apakah DB itu sama AB atau BC? Perhatiin ya, di sini yang paling panjang siapa? EB kan lebih panjang daripada BD kan ya. Antara ABC, AB sama BC panjang siapa? Kalau sekilas AB lebih panjang dari BC. Oh, berarti nanti ya EB itu sama AB, BD sama BC, yang miring sama miring. AC sama ED gitu. Pilih dua sesuai dengan kebutuhannya. Terjawab Jawa, kita pakai DBBC, EBAB ya karena kita butuh DB aja. Dan yang diketahui EB sama AB. Kok nggak pakai yang miring, Kak? Bisa, tapi kan kelamaan. Nah, itulah. Ini tambahan juga ya. Nanti selain pakai ini, ketika latihan soal itu usahakan tahu arti atau tujuan atau alasan setiap langkah. Kenapa kok pakai DBBC EBAB? Kenapa nggak pakai yang lain EBAB ACED? Karena kita pengen cari DB, maka mau nggak mau pakai yang ini. Kenapa kok pakai EBAB? Karena di soal disediakan langsung. Kita nggak perlu cari yang lain gitu.
Kenapa nggak pakai trigonometri, Kak? Ya nggak tahu sudutnya. Kenapa nggak pakai Pitagoras? Ya nggak tahu panjangnya gitu. Jadi ada alasannya gitu. Nah, minusnya di buku-buku, mungkin buku-buku yang latihan soal ya, yang udah beredar sekarang, itu ya karena emang didesain buat ringkes, cepet, ngelewatin bagian ini. Jadi kalian kayak diminta buat tahu sendiri gitu. Buat yang udah jago atau udah menengah, advance, bisa aja coba cari tahu sendiri. Atau yang punya temen diskusi, bisa coba dicari tahu. Tapi buat yang pemula, jujur itu bukan apa ya, bukan menurutku bukan jalan atau bukan hal yang ramah pemula gitu. Mau nggak mau kalian harus coba nanti tanya temen atau tanya ke tutor gitu. Kenapa K sama dengan 2? Kan DB-nya 4. Bentar. Kenapa K-nya 2? 6, DB-nya 4. Iya kan? 6, 3, 2. AB sama dengan 3. Iya, bener. Kenapa? Kenapa Kak Ngaya? K-nya kan 2. Kan ini 6. DB ini kan tadi 6 min K kan ya? Sama dengan 4. Berarti K-nya 2 kan? Kenapa? Apa ada yang salah? Aman ya? Ada yang mau tanya dulu yang lain lagi? Atau aman-aman aja? Oke. Yuk, kalau ada yang mau nanya, tanya dulu. Kalau nggak ada, ketik satu. Kita lanjut soal setelahnya. Oke, udah banyak yang ketik satu. Kita move soal setelahnya. Nah, ini 8. Ya, kalau nomor tadi udah ketemu jawabannya, udah gampang banget. Bonus. Tapi kalau yang di awal salah, ini juga salah. Kan tadi udah ketahuan nih berapa. Eh 2,3 ya. Berarti luas segitiga ABD setengah kali 6 ke 2 4 6. Sorry, 3 ke 9 6. Ini setengah kali 3 ke 6 3, 3 ke 1 2, 3 12. 3 banding 12 itu 1 banding 4 ya. Simple banget. 1 menit banget. 20 detik bahkan. Jadi jangan takut bahwa PK tuh bakal sulit. Ya mungkin ada soal PK yang sulit banget. Ya udah, nggak usah kerjain yang sulit-sulit, yang gampang-gampang aja. Yang sulit gimana Kak? Tembak, tembak, dor, dor, dor. Udah. Banyak soal kayak gini di PK. 2 tahun terakhir terutama. Gelombang awal terutama. Aku lengkapin lagi ya. Gelombang awal. Karena yang beredar gelombang awal biasanya. Gelombang akhir nggak beredar Kak. Ya nggak tahu. Tapi materinya nggak tahu, nggak jauh beda kok. Segini-gini aja. Bentuknya mungkin beda. Sepenglihatanku kayak gitu. Ada yang mau nanya dulu? Harusnya sih aman ya. Atau yang mau nanya, silakan. Jangan ragu, jangan sungkan, jangan takut buat tanya. Hah? Oke, yang barusan nomor 8 tadi. Semisal gak ada nilai nomor sebelumnya, ya dicari. Oh kan gini, misal semisal ya, ini soal sendiri gitu. Ya gini, lagi-lagi kayak tadi ya, problem solvingnya terapkan dulu apa?
Apa problemnya atau apa yang ditanya? Perbandingan antara luas ABC dibagi luas EBD. Ini kan ditanyakan. Berarti apa tujuan kalian mencari perbandingan ini? Tujuan kecilnya apa? Mencari luasnya ini dan ini. Lanjut ke diketahui kan? Oh, apa rumus segitiga? Rumus segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti kalian perlu mencari alas dan tinggi masing-masing segitiga. ABC udah clear semua. Oh, setengah kali AB kali BC. Udah diketahui semua. Yang ini setengah kali EB BD. EB udah ada, EBD belum cari gitu. Lanjutin seterusnya gitu. Jadi ngerjain soal tuh kayak kalian apa ya, namatin story game gitu loh, kayak namatin puzzle gitu. Kepingannya apa yang belum ada, tujuannya apa gitu. Di nggak yang lompat-lompat. Makanya cara cepet itu aku ngerasa ngerusak kenikmatan belajarnya. Ya emang kalau kita bisa ngerjain soal cepet tuh seneng. Tapi kalau cara cepet apalagi yang kayak oh ini nanti dikali ke sini, lompat ke sini, lalala. Oh ini diketahui langsung gini. Nggak ada storytellingnya, nggak nyambung gitu ceritanya. Kurang suka. Tapi kalau kalian mau pakai itu silakan. Ada lagi yang mau nanya atau aman? Lanjut ya. Sisanya nomor 9 sama 10 aku tinggalin nanti buat PR. Kalian silakan dikerjain nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor ini. Ini tahun 2024. Ditanyanya sama ya. A, koma B. Atau 2A tambah B. Berarti nyari A sama B kan. Tapi infonya beda. Nggak ada lagi bangun yang sebangun. Tapi apa? Jajar genjang. Luasnya 20. Tegak lurus. Dan semacamnya. Maka ya berbeda caranya. Tujuannya sama. Nyari A sama B. 2A tambah B gini. S ini. A, B. Mana yang lebih mudah dicari? Coba ada yang tahu? Di chat harusnya udah ada yang tahu nih. Nah, satu. Siapa? Yang A. A-nya berapa? A-nya 3. Dari mana A-nya 3? Oh, ini Kak. Sama. Dari mana sama? Nah, segaris dengan T. Tapi ingat ya, segaris tuh bisa aja kayak gini loh. Miring ini kan segaris juga. PQ kan segaris. Apakah nanti ini nol juga? Apakah kenapa nggak sama 4? Nah, itu kan. Segaris tapi harus ada, nah lengkap. Segaris dan vertikal atau sejajar sama sumbu Y. Tahu dari mana ST sejajar sama sumbu Y? Lihat QR. QR itu kan sejajar sama sumbu X. Dari mana? Oh, sama. Even bahkan ini terletak, bukan sejajar lagi terletak. Karena QR tegak lurus ST, otomatis apa? ST nanti sejajar sama sumbu Y. Gitu. Kan sumbu X tegak lurus sama sumbu Y. Nah, kalau QR sama ST tegak lurus, maka ST entah tepat di sumbu Y atau sejajar. Karena sejajar, maka apa? TX sama dengan SX atau A sama dengan 3. Itu.
Ini yang penting storynya, kenapanya bisa dapet. A sama dengan tiganya bebas. Ya ini bonus. Ini yang paling penting gitu. Terus B-nya berapa? Pitagoras. Ya nggak tahu SR. B-nya 5. Dari mana B-nya 5? Oh dia kan tegak lurus ya. Karena tegak lurus berarti apa? OST itu adalah tinggi jajar genjang. Kita punya informasi luas, punya alas, sehingga bisa digunakan. Dapat T-nya 5. Dari mana? 20 kali sama dengan 4 kali T. T sama dengan B min 0 atau B-nya sama dengan 5. 2 tambah B, 6 tambah 5, 11. Wow, gampang sekali bukan? Ada yang mau tanyakan dulu? Gimana? Aman? Aku rasa aman, oke. Kita lanjutin. Selanjutnya adalah gradien garis yang, sorry, gradien SR. Apa gradien rumusnya? M kan ya? Delta Y per delta X. S tadi 3,5. Udah tinggal dimasukin. Y2 min Y1 per X2 min X1. 5 kurang 0, 4, 3 kurang 4. Min 5. Wow, sangat cepat bukan? Gampang sekali bukan? Ini soal hari pertama, gelombang pertama tahun 2024. Hari-hari setelahnya sepenglihatanku katanya sama keluar juga kayak gini, tapi bangunnya beda. Jejar genjang, mungkin ada yang dapat segitiga, trapesium, persegi, dan semacamnya. Harusnya kalian makin yakin buat PK minimal dapat 10 soal lah. Bisa, bisa, yakin. Asal mau belajar basic-basic kayak gini. Nggak ada kok integral limit di 2 tahun terakhir. Tenang. Ada yang mau nanya dulu? Bentar. Kayaknya aku mulai kecepatan nih. Ada yang mau nanya dulu mungkin? Gimana? Kalau belum ada, seperti biasa spam di chat satu 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 satu. Gimana? Aman? Halo? Coba kalau nggak ada yang nanya, aman? Bisa lanjut klik satu. Oke, aman ya. Nah, terakhir di soal ini, di mid malam hari ini. Ditanya persamaan garis yang melalui S dan tegak lurus PQ. Oke, kita punya S-nya 3,5. Diminta apa? Ditanya persamaan garis. Kira-kira pakai rumus yang Y min Y1 sama dengan MX min X1 atau Y2 min Y1 per Y min Y1 sama dengan X2 min X1 per X min X1. Kira-kira pakai rumus yang mana nih? Atas atau bawah? Yang kedua yakin? Kenapa yang kedua? Coba di chat tulis. Pilih yang pertama apa yang kedua? Alasannya apa? Ingat tadi ya, alasan milih rumus tuh melihat keadaan atau modal yang diberikan ada apa aja. Yakin yang bawah? Oke. Kita sepakat yang bawah misalnya ya. Yang bawah itu kan berarti perlu apa? Perlu X2, Y2, serta X1, Y1 ya. Melalui garis S. Oke.
Ini satu titik ya, X1, Y1 misalnya. Tegak lurus PQ. Kan di sini garisnya berarti ya. Titik ini kan belum diketahui. Gimana kalau nggak diketahui, Kak? Buat aja PQRST U misalnya gitu. U berapa, koma berapa. Inilah yang kalian cari dulu. Kalau mau pakai rumus yang kedua. Itu ya, kalau mau pakai rumus kedua ya gini alurnya. Apakah nggak bisa dicari, Kak? Bisa. Tapi aku rasa kayaknya bukan ini yang lebih efisien. Kalau kita pakai yang pertama, udah punya ini kan, kurang M-nya aja. Itu kan ya. M-nya gimana M-nya? Kan tegak lurus nih sama PQ. Berarti apa? Oh, M dikali M PQ harus sama dengan -1. Gini kan. M PQ-nya berapa? Ini bisa kalian cari kan ya. Pakai 3,5. Pakai sifat sejar genjang. Maka nanti ini sama-sama 5. Ininya berapa? 4 ke 0, 3 ke -1 gini. Atau sesimpel, jajar genjang itu kan punya dua garis yang sejajar nih. SR sejajar PQ. Berarti apa? MPQ sama dengan MSR. Atau M dikali -5 -1. M-nya berarti 1/5. Tuh udah punya bekalnya. M sama sebuah titik. Pakailah rumus yang kedua. Y-3 sama dengan 1/5 X min, kebalik ya. Y-5 X min 3. Kaliin kedua ruas dengan 5. 5Y min 25 sama dengan X min 3. Kumpulin satu ruas. 5Y min X sama dengan 22. Sesimpel itu. Ada yang mau nanya? Simpel nggak sih? Ini ya dia. Apakah cara yang kedua ini salah, Kak? Enggak. Tadi jawaban dari Z sama siapa tadi nggak salah. Tapi ya tadi kalau kalian mau pakai yang kedua, mau nggak mau cari ini dulu. Kalau bisa nemu, ya nggak apa, lanjutin. Atau kalau mungkin nggak ngerasa agak panjang, coba cara lain gitu. Menyesuaikan kebutuhannya dan keadaan modal dari soalnya apa gitu. Ada yang mau tanyakan dulu buat soal ini atau meet hari ini? Itu soal terakhir, sisanya nanti buat kalian oleh-oleh dari kelas ini. Itu aja kelas atau live kelas buat malam hari ini. Min satunya dari konsep garis yang tegak lurus. Ada di materi. Itu ya min satunya ya. Filenya dibagiin nanti di channel WA. Atau di tweet nantilah info lengkapnya. Gimana? Ada yang mau nanya dulu? Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau belum ada yang mau tanyakan, aku kasih waktu dulu silakan kalau mau nanya. Bentar, ada Alis. MSA, aku sharing ulang aja kali ya, bentar. MSA dapat dari -5 dari mana ya, Kak? Oh, MSR. Di soal sebelumnya kan MSR ini -5 itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Sama ya tadi -5 dari mana? Nah, itu Alis sudah tahu nih. Salwa sudah tahu juga dari soal sebelumnya MSR -5 atau dihitung manual juga boleh. Gimana, ada yang mau nanya lagi? Oh iya, kalau ada, nah mungkin buat mengakhiri meet malam hari ini, kalau kalian suka dan tertarik sama kelas ini nanti di bulan Januari masih ada 6 pertemuan.
sesuai jadwal. Silakan nanti cek di pinned tweet nanti buat tahu detailnya. Atau kalau mau nunggu yang gratisnya aja juga boleh. Mungkin gratisnya ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Nanti aku tolong juga kalian kalau yang mau aja, nggak maksa, screenshot terus bagiin pengalaman kalian ikut live class di sini. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita akhiri meet buat malam hari ini? Semoga dengan ikut kelas ini minimal pandangan kalian terhadap latihan soal latih berubah ya. Dan ada yang dibawa ke tempat kalian. Gimana? Ada yang mau nanya dulu? Kalau belum ada, mungkin buat meet malam hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Dapat cukupkan. Terima kasih buat yang udah hadir. Terima kasih yang udah aktif tadi. Buat recording file sama soal nanti akan diinfokan lagi di eh, Twitter sama di channelnya itu. Kalau ada pertanyaan nanti DM aja nggak apa-apa. Oke, gitu aja mungkin buat meet malam hari ini. Aku mohon maaf kalau ada beberapa kesalahan atau kendala selama ajar tadi. Aku akhiri pertemuan buat malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.